بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita, lebih khusus nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bermuajahah dalam rangka tawasul bil haq. Itu lanjutan kajian tafsir Al-Quran dari surah Al-Zilzalah insyaallah taala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu suratnya, baru kemudian nanti kita jelaskan secara singkat hal terkait dengan surat ini, baru kemudian penafsirannya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ada yang baca? Coba antum.
Dhahnya kurang ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jangan dizahirkan nun sukunnya. Wa qala al-insanu ma laha. Bukan ingnya. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Masih belum juga terus. يومئذ تحدث أخبارها Taib. Satu lagi. Coba tuh. Fadhal. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Dunya nggak panjang. Ardu. Nggak panjang dunya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Syarwayyara. Mungkin dari hafalan agak susah ya. Baca mestinya. Taib. Artinya, idza zulzilatir ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Artinya tidak ada guncangan yang lebih dahsyat dari guncangan tersebut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandungnya atau di dalamnya. Artinya semua yang ada di perut bumi dikeluarkan. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Yaumaidin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari ini, bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan, artinya yang sedemikian, yaitu ngasih informasi yang ada atau yang terekam oleh bumi itu.
Yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang beraneka ragam atau bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atau ganjaran pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya atau melihat balasannya, khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau kejahatan sekecil dzarrah, kalau istilah kita sebesar biji sawi gitu ya. Dzarrah ini bisa diartikan juga atom, pokoknya benda atau materi yang paling kecil. Niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zilzalah ini termasuk surah Madaniyah, yaitu surat yang turun pada periode Madinah, walaupun tidak mesti turunnya di Madinah. Terdiri dari 8 ayat. Turunnya setelah surah An-Nisa. Dan Al-Zilzalah itu diambil dari salah satu kata yang ada di dalam surat tersebut. Surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu goncangan, getaran. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait dengan keistimewaan surat ini. Dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baqal." Ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu dan berkata, "Akrini ya Rasulullah." Kata beliau, "Ajarilah aku ya Rasulullah Al-Quran." Ajari aku ya Rasulullah Al-Quran. Iqra' thalathan min dhati alif lam ra. Baca 3 dari surat yang diawali dengan alif lam ra. Faqala lahu ar-rajul. Orang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaburu sinni washtadda qalbi wa ghaladu lisani." Saya udah tua, hati saya udah keras. Ada yang mengartikan ishtadda qalbi ini udah pelupa, gampang lupa gitu. Dan lisan pun udah kaku. Ini biasanya orang yang jarang baca Al-Quran. Tuh baca Al-Quran itu agak susah. Coba kita lihat tokoh-tokoh kita ketika salam saja atau nyebutin sallallahu alaihi wasallam sulit kan? Gak usah saya sebutkan namanya. Sallallahu gitu. Kayaknya susah sekali padahal gampang. Ini artinya memang
jarang sekali mengucapkan kata itu. Kalau alasan karena tua, kita tahu Syekh Ali Al-Hudayfi itu udah lebih dari 80 tahun, mungkin udah 90-an usianya. Bukan hanya beliau gampang mengucapkan Al-Quran, tapi ingatannya pun luar biasa, jarang salah. Karena memang ada jaminan orang yang hafal Quran itu tidak pikun. Dan bersyukur kalau kita hafal Quran atau punya anak hafal Quran. Karena dia yang menyelamatkan kita. Yang akan makin mahkota nanti di akhirat. Atau punya istri hafal Quran. Kalau istrinya sekarang nggak hafal Quran, cari yang hafal Quran. Yang kedua. Ya kan? Alhamdulillah. Dokter Rinaldi hanya hafal Quran semua? Istrinya belum. Sama yang berikutnya hafal Quran. Anaknya hafal Quran, alhamdulillah. Ini anak dokter kan, anak hafal Quran. Kemudian dia berkata, "Qala faqra min dzati hamim." Kalau gitu udah baca aja surat yang diawali dengan hamim. Faqala mithla ma qalatil ula. Lalu orang ini mengatakan seperti tadi, saya udah tua, saya udah pelupa, lisan saya udah keras, kalau terlalu panjang agak susah. Faqala iqra' thalathan minal musabbihat. Kalau gitu baca 3 dari surat yang diawali dengan al-musabbihat. Dia masih nawar lagi. Faqala ar-rajul, kemudian orang ini berkata lagi, "Walakin aqrini ya Rasulullah suratan jami'ah." Coba ajarin aku surat yang simple aja. Pengen yang pendek tapi mencakup semuanya gitu. Lalu kemudian faqra'ahu idza zulzilatil ardu zilzalah. Lalu kemudian Rasulullah ajarin beliau untuk baca surah Al-Zilzalah ini. Hatta idza faraqa minha qala ar-rajul, sampai ketika selesai dari baca surah Al-Zilzalah, seorang ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, saya tidak akan menambah lebih dari itu. Selamanya cukup dengan Al-Zilzalah itu. Summa adbar ar-rajul, kemudian orang ini pergi. Faqala Rasulullah SAW, aflah ar-ruwaijilu, aflah ar-ruwaijilu. Beruntung orang yang kecil ini, beruntung orang yang kecil ini, kata Rasul. Laki-laki kecil. Mungkin orangnya pendek atau kecil gitu. Sebut ar-ruwaijil. Tasgir dari rajul. Summa qala alayya bihi. Ya, saya harus dengannya, kata beliau. Faja'ahu faqala lahu amartu biyawmil adha ja'alahu Allahu 'idan li hadhihi ummah. Dan Rasulullah SAW kemudian ya kan, mengatakan, aku diperintahkan untuk melakukan korban. Semoga Allah menjadikan sebagai hari raya umat ini. Kemudian laki-laki ini kemudian berkata, ara'aita illam ajid al-manihata untha fa'adhabihi. Bagaimana menurut pendapatmu kalau saya tidak punya kambing yang bisa dikorbankan kecuali yang betina? Apakah boleh kemudian saya berkorban dengannya? Apa jawaban Rasulullah? Qala la, tidak, kata beliau. Walakin ta'khudhu min sya'rika wa tuqallimu atfaraka wa takussu syaribaka wa tahliku a'nataka fadhaka tamamu udhiyatika indallahi azza wa jalla. Akan tetapi kamu potong rambutmu, potong kukumu, pangkas kumismu, kemudian botak rambut kemaluanmu, maka itulah kesempurnaan kurbanmu insya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam hadis lain disebutkan ini riwayat Tirmidzi dari sahabat mulia Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara idza zulzilati adadat lahu binisbil Qur'an." Barang siapa yang membaca idza zulzilat surah Al-Zalzalah, maka setara pahalanya baginya seperti separuh Al-Quran. Makanya tadi orang ini enggak mau lepas dari surah Al-Zilzalah, karena baca 2 kali sama dengan khatam Al-Quran. Tapi bagi kita yang masih bisa baca semuanya, lebih baik dari awal sampai terakhir. Bagi yang sepuh mungkin kena sakit, ingatan sudah tidak bagus gitu ya, maka baca Al-Zilzalah. Ini artinya paling tidak ada surat yang kita hafal mulai kecil sehingga pada saat kita sudah tua, di saat kita berbaring, nggak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi baca, maka dari ingatan itu kemudian kita bisa membaca Al-Quran sehingga mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hadis terkait dengan ini. Adapun kemudian tafsirnya, sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Beliau katakan yaitu bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang sangat dahsyat. Ini Masya Allah, padahal sahabat mulia dengan Abdullah bin Abbas ini kan tidak lahir di zaman modern ini. Tapi beliau bisa menggambarkan ini tentu karena ini ada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, berkah doa Rasulullah SAW. Saat beliau masih kecil, Rasulullah pernah doakan beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarin dia takwil, yaitu penafsiran Al-Quran. Maka beliau dikenal dengan Habrul Ummah, ya kan, tintanya umat ini, artinya ulamanya umat ini. Ya, tidak ada tafsir Al-Quran kecuali pasti ada di situ penafsiran sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Bahkan saya pernah beli buku tafsir khusus, walaupun ini dikritik oleh beberapa orang ulama. Jadi tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh beliau. Walaupun beliau sangat paham. Dan saya diakan sama mahasiswa dulu di Ummul Qura dan kemudian jadi profesor di Jepang. Saya belikan buku beliau ketika kunjungan ke Ummul Qura. Taib. Ini menggambarkan tentang bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada peristiwa yang luar biasa. Jadi bumi yang kita berada di atas ini akan terjadi gempa yang maha dahsyat. Gempa-gempa yang terjadi sekarang ini sebetulnya ada miniatur saja. Jangan pernah kita berpikir di dunia, wah saya kan tinggal di Bogor, gunungnya nggak aktif gitu kan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang di Sulawesi itu bagaimana satu kampung bisa bergeser hampir 1 kilo. Jepang dengan teknologi yang canggih, Amerika nggak mungkin bisa menggeser bumi. Cina hanya mampu menggeser gedung dari satu tempat ke tempat lain. Tapi untuk menggeser berapa miliar dana yang digunakan untuk menggeser gedung itu. Dengan teknologi yang luar biasa dan perhitungan yang matang. Tapi untuk menggeser bumi tidak akan mungkin. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melakukannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, yaitu mengeluarkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi menurut sebagian ulama salaf, yang bukan hanya seorang, tapi banyak yang mengatakan itu, dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hajj ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ini artinya peristiwa ini terjadi kapan? Pada hari kiamat. Saat itu orang panik. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu semua orang itu panik. Bahkan wanita yang menyusui melemparkan anak yang sedang disusuinya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan orang yang hamil itu ngebrojol itu. Wa taran nasa sukara. Dan manusia seperti mabuk, bingung mau kemana. Dari tempat aman. Coba kalau kita lihat yang terekam di CCTV yang masih bisa dilacak, ya kan? Kasus gempa-gempa itu. Ada orang yang ingin lari dari kejadian itu, pergi ke tempat yang diduga aman, malah di situ kemudian yang terjadi. Padahal kalau menurut logika, kalau dia diam di tempat yang aslinya, dia nggak kenapa-kenapa. Tapi masalahnya dia kan nggak tahu yang gaib, mana yang aman, mana yang tidak aman. Tetapi manusia mencoba berikhtiar. Bahkan termasuk ketika gempa di Padang dulu itu, ada ibu-ibu yang Masya Allah, mohon maaf gitu, hanya pakaian dalam saja, bawa anaknya lari keluar. Adakah orang yang mau melakukan itu dalam kondisi normal? Jawabannya tidak. Artinya aksesoris hidup itu udah nggak ada artinya lagi di saat dalam kondisi itu. Bahkan rumah semewah apapun, mungkin ada emas, ada berlian di rumah, masih kepikiran mau dibawa? Tidak. Bahkan anak yang paling kita cintai pun kalau kita di luar, atau istri di luar, di dalam rumah, kita di luar terjadi gempa, kita mencoba masuk ke dalam rumah, atau teriak dari luar, keluar gitu. Pasti kita ingin selamatkan diri kita. Artinya kita ingin selamat diri kita dulu. Urusan anak, ya urusan istri, masing-masing, kan begitu. Ini baru di dunia, bagaimana dengan gempa, ya kan? Yang ini kemudian akhir dari kehidupan dunia ini. Mestinya kita ambil pelajaran dari kasus-kasus semacam ini, ya kan? Agar kita tidak termasuk golongan orang yang lalai. Atau yang sama pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dalam surah Al-Insyiqaq gitu. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Apa dalam bumi banyak, ada mayat, ya kan? Ada bebatuan, ada apa, semua dimuntahkan. Terkait dengan ini, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taqayyal ardu aflada kabidiha amthal al-ustuwani min al-dhahab wal-fiddah. فيجيء القاتل فيقول بهذا قتلت ويجيء القاتل فيقول بهذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول بهذا قطعت يدي atau قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا." Sahabat mulia menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak-perak. Artinya apa yang ada di perut bumi dikeluarkan semuanya. Maka datanglah pembunuh, lalu ia mengatakan, karena inilah aku membunuh. Dan datanglah orang yang memutuskan tali persaudaraan, lalu ia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan. Dan datanglah pencuri, lalu berkata, karena inilah kemudian tanganku terpotong atau dipotong. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil sesuatu apapun darinya.
Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Dikeluarkan semua isi yang ada di dalamnya. Di antaranya tadi piring-piring emas yang menyebabkan orang dulu berebutan, saling bunuh, saudara putus karenanya, tali persaudaraan, silaturahim, orang mencuri dan dipotong tangan karenanya. Pada saat itu nggak ada artinya lagi. Pada saat itu kemudian manusia berkata, kenapa bumi melakukan ini? Ya, ini merasa heran dengan keadaannya, padahal sebelumnya bumi tenang. Artinya tidak bergerak. Tiba-tiba bergerak dahsyat dan memunculkan apa yang ada di dalamnya ini. Nah, pada saat itu kemudian yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Yaitu menceritakan tentang semua apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni di permukaannya. Artinya seluruh aktivitas manusia itu akan terekam oleh bumi. Makanya kalau bermaksiat harus cari bumi di luar bumi yang ada ini. Ada? Artinya tidak mungkin kita melakukan suatu maksiat tanpa ada jejak yang akan menjadi bukti bagi kita nanti. Semua akan menyaksikan, pohon-pohonan akan menyaksikan, bumi akan menyaksikan, bahkan kaki tangan kita pun akan menyaksikan, sebagaimana dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami patri mati mulutnya, nggak bisa ngomong lagi. Saat itu tangan kakinya kemudian berbicara. Ya, dulu saya melangkah kaki ke sini. Ketika saya nyuri, saya jatuh, kepleset. Semua diceritakan itu. Ya kan? Belum mencuri sudah ketangkap. Atau sebelum bermaksiat atau berzina ketahuan orang lain gitu. Semua itu terekam. Walaupun mungkin istri tidak tahu, orang di sekitar tidak tahu, tetapi bumi yang menjadi alas bermaksiat itu akan menjadi saksi. Dan itu tidak ada yang salah rekod itu. Ya kan? Dan gak ada yang bisa diedit. Semua kejadian itu. Ya kan? Rekonstruksi bisa saja tidak sama dengan kejadian kan? Ya apa tidak? Tapi nanti di akhirat akan terekonstruksi seperti kejadian yang sebenarnya. Baru nanti pengadilan akhirat yang bisa mengungkap itu semua. Bayangkan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di negeri kita, betapa rumitnya orangnya apa tidak? Ketika diminta pertanggungjawaban orang semua terseret. Nanti di akhirat lebih dari itu. Makanya kata Rasulullah, man husib halak. Mohon maaf, man nukish. Semua orang pasti dihisab. Ya kan? Kecuali 80.000 orang yang tanpa hisab itu. Ada yang dihisab, hisab yasiro itu hanya diperlihatkan. Ada dosa. Nih, kamu dulu lakukan ini, tapi kena baik, lewat aja. Allah tajawaz, Allah mampuni dia. Tetapi yang ditanya detail, ini yang disebut dengan nukish. Ya kan? Kata Rasulullah, celaka dia, binasa dia. Kalaupun tidak kekal di neraka, dia mampir. Kalaupun dia tidak kekal di neraka, paling tidak mampir. Makanya kenapa kita dianjurkan, disunnahkan menjelang salam. Ya kan? 1 dari 10 doa yang pernah Rasulullah baca sebelum salam itu juga termasuk mustajab doa, sama dengan pada saat sujud. Ada hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan apa? Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sangat ringan.
Apa hisab yasir? Aisyah pernah bertanya, al-ard. Coba dikasih tahu ini. Kita ada kesalahan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan. Itu makna dari hisab yasir itu. Tetapi yang ditanya detail, kalau tanya duit dari mana dan kemana, untuk apa dan seterusnya, wah, ya kan? Mempertanggungjawabkan di KPK saja, ya kan, orang bisa stres, ya apa tidak? Apalagi di akhirat, ya kan? Di akhirat nggak perlu PPATK untuk melacak dana itu, semua Allah tahu. Kenapa? Karena bumi semua merekamnya, semua bumi merekamnya. Ini yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Suatu hari Rasulullah sallallahu baca firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Kalian tahu apa kabarnya itu? Akhbarahnya itu apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amil ala dhahriha an taqula amila kada wa kada yawma kada wa kada fa hadhihi akhbaruha. Ya. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat itu kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan beritanya, berita bumi itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berita bumi yang dimaksud ialah bila ia mengumpulkan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa fulan telah mengerjakan anu dan anu di hari anu. Demikianlah yang dimaksud dengan akhbaruha, itu beritanya. Jadi semua aktivitas kita itu akan terekam oleh bumi, tanggal detail, bahkan kemudian mungkin detik dan seterusnya itu, di mana kemudian manusia tidak bisa mengelaknya. Artinya manusia akan diingatkan kembali dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukannya di dunia ini. Walau kemudian dia pikun di dunianya, di akhirat Allah kembalikan ingatan itu untuk mengakui, ya kan, semua yang dilakukan dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam. Bisa ada, nanti kita lanjut sebentar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bi anna rabbaka awhalaha, yaitu karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan,
yang demikian kepadanya itu kepada bumi. Jadi yang membongkar semua rahasia atau perbuatan yang dilakukan manusia oleh bumi itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, walaupun menurut akal kita nggak mungkin bumi bisa merekam. Tetapi kenyataannya di akhirat kelak semua ini akan terjadi, di mana bumi akan menampakkan semua perbuatan baik maupun buruk dari setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yauma idzi yasdurun nas ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Mereka kembali dari mauqif hisab, dari tempat penghisaban, dalam keadaan bercerai-berai atau berkelompok-kelompok atau bergolongan-golongan. Artinya manusia disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada pelaku maksiat, ya kan? Mungkin ada pelaku, ya ada orang-orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang mukmin, ya kan? Semua dikelompokkan sesuai dengan amalnya di dunia mereka. Ini rangkuman dari beberapa pernyataan para ulama. Ada yang mengatakan mereka terpisah-pisah, tidak terkumpul, walaupun mereka di dunia adalah satu saudara. Sepanjang kemudian mereka bisa mungkin beda agama, ya tidak akan pernah bertemu. Makanya Ummu Sulaim radhiyallahu anhu itu menangis ketika tahu suaminya Malik bin Nadir meninggal, ya kan? Ditinggalkan beliau karena setelah masuk Islam dia ngajak untuk masuk Islam, marah suaminya. Karena itu dianggap penghinaan, apalagi ketika disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap penghinaan. Lalu kemudian dia tinggalkan, digantung statusnya, tidak dicerai, tidak sebagai istrinya. Dia pergi ke Syam. Lalu meninggal di Syam dalam keadaan syirik, menangis beliau. Kenapa? Karena tidak akan pernah bertemu lagi dengan suaminya karena beda agama. Termasuk dia tidak akan pernah bertemu dengan putra kesayangan, yaitu Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, walaupun itu anak kandungnya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam tidak akan pernah ketemu dengan putranya, dengan istrinya. Nabi Lut juga sama. Artinya bahwa kita, kalau orang-orang hebat, orang-orang mulia ini karena beda agama, dengan anaknya, dengan pasangannya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan mereka, ya apalagi orang seperti kita. Ini artinya kita harus berusaha maksimal, ya kan, agar kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini jangan sampai hanya di dunia aja. Dan pertemuan kita dengan mereka bukan hanya di dunia saja. Kita berharap itu juga di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surah Tur itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan persatukan, ya kan, manusia ini dengan dzurriyyahnya, dengan anak keturunannya. Walaupun mungkin dengan nenek moyang kita nggak pernah ketemu, sepanjang mereka beriman, iman itulah kemudian yang akan mengumpulkan kita kelak di akhirat dengan mereka. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai, ya kan? Apalagi itu adalah orang tua kita. Nah, kemudian tujuannya apa? Liyuraw a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Itu agar mereka mengetahui dan mendapat balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan akibatnya. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup surat ini dengan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Ini artinya kita disuruh hati-hati di dunia ini agar tidak melakukan kecuali kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya kan? Kenapa yang diungkapkan berkaitan dengan omongan? Karena lisan ini paling banyak, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah terkait dengan ini. Manusia banyak masuk neraka itu kata Rasulullah disebabkan apa? Lisannya. Makanya kita disuruh berkata baik atau diam. Bahkan Rasulullah katakan barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, apa kata beliau? Adman lahul jannah. Aku jamin dia surga. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir singkat surah Al-Zalzalah. Ada waktu kurang lebih 2 menit setengah. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Satu orang. Ada? Ya, harapan kita semua dalam situasi seperti sekarang ini, di mana Islam diserang secara sistematis di seluruh dunia. Bukan hanya ekonominya yang dihancurkan, politiknya, hukumnya, tetapi juga dunia pendidikan. Bahkan sekarang dana digelontorkan begitu banyak, ya kan, untuk membuat sekolah-sekolah studi Islam, bukan untuk mendalami Islam, tetapi untuk menjauhkan anak didiknya dari Islam. Ini artinya kita harus hati-hati memasukkan anak kita, ya kan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, apalagi nanti perguruan tinggi. Sebab bisa jadi anak kita nanti bisa membangkang dengan kita. Saya pernah mengalami dulu bagaimana kawan-kawan kita bukan hanya berdebat kunut, udah gak penting bagi mereka berdebat tentang kunut, tapi bagi mereka sholat itu wajib atau tidak. Saya kejar teman saya, yuk sholat Jumat. Sama katanya. Sholat tidak sholat, sama. Ente habis sholat Jumat kan gak dapat kapak juga, mendingan tidur katanya. Jadi ketika di Ciputat dulu. Ya kan? Dan anak-anak semacam ini rata-rata cerdas. Dan mereka didanai. Teman-teman saya banyak sekolah di luar negeri, ada yang di Amerika, ada di Minggir, ada yang di Leiden. Pulang ke Indonesia gak mungkin lah nyuarakan Islam, pasti nyuarain apa keinginan mereka. Bahkan ada seorang anak yang sebetulnya hatinya itu masih bersih gitu. Cuman karena saking pengennya dapat S2 di luar negeri, cari sini, dapatlah di Leiden dia. Yang penting pulangnya bisa jadi dosen, dapat kerjaan. Tujuannya cuma itu sebetulnya. Ketika dia ngeluh ke seorang dosen, jadi cerita bahwa saya kesini ini ditakuti sama keluarga saya takut sekolah, katanya. Apa kata dosennya? Itulah yang kami inginkan dari kalian kesini itu. Supaya sekuler. Di sana nggak ada masjid, dia sholat di perpustakaan, semua orang melihatnya. Ini aneh, udah masuk sini masih sholat kira-kira itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia masih sholat, walaupun masih tergoncang itu orangnya. Jadi hati-hati, jangan kadang mendapatkan gelar S1, S2 dari luar, kan bangga kadang-kadang orang kampung gitu kan. Karena memang yang disasar orang kampung sekarang, Pak. Anaknya di mana? Oh, sekolah di Leiden di mana?
Pulangnya, naudzubillah. Bahkan anak tokoh di kampung kita, dulu masya Allah saya tahu masih kecilnya anak ini rapi pakaiannya, begitu pulang dari Jogja, pakaiannya di atas lutut, roknya. Kaget. Orang kampung kaget. Bapaknya Ustadz khutbah. Dan bapaknya gak bisa ngapa-ngapain ke dia. Kita gak mau anak-anak kita seperti ini. Oleh karenanya, didiklah anak kita agama. Setelah dihafal Quran, ya kan, baik agamanya, mau kedokteran, mau apa, silakan. Sekarang banyak kok sekolah-sekolah Islam yang bisa, alumninya itu bisa masuk ke dokteran. Ya apa tidak? Bahkan dokter ini tadi, beliau dokter, anaknya masih ke dokteran. Pengennya ke Madinah dia. Ya kan? Kita kadang-kadang pengen anak ke dokter, cuma bukan nggak boleh ke dokteran, silakan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang butuh dokter yang jujur. Saya tahu dokter Rinaldi, pasiennya banyak. Dan beliau termasuk dokter mungkin yang tidak disukai oleh kawan-kawan. Saya tahu itu. Karena antrinya terlalu panjang. Bahkan pernah, kalau saya kan WA, dok ada nggak sekarang di rumah sakit? Saya nggak sebut rumah sakitnya. Oh ada, kita daftar. Oh dokter Rinaldi nggak masuk hari ini. Saya bilang kami udah WA dia. Oh iya pak. Telepon lagi. Oh iya dia masuk. Mau diarahkan, itu terjadi Pak. Ya kan? Kenapa? Karena beliau Masya Allah banyak itu, bahkan waktunya pun, kalau saya sarankan antum buat rumah sakit sendiri jauh lebih bagus. Ya kan? Antum nggak punya modal, di sini banyak orang kaya. Coba antum buat yang kaya-kaya ini gabung jadi itu buat rumah sakit, bisa sebetulnya. Kenapa tidak? Kenapa harus dibagi sama mereka? Kalau antum mau, nanti saya carikan orang-orang kaya. Kalau siap, ayo. Saya coba kepus orang-orang kaya aja, suruh nyari investasi gitu kan. Kita buat rumah sakit. Biar tidak sakit, pulang, pergi ke rumah sakit, sakit perut, pulangnya sakit kepala. Kan kebanyakan begitu kita. Tapi kalau kita terlatih enggak, kadang-kadang udah jangan coba ini, kecuali kalau urgent biasanya begitu. Kenapa? Karena beliau ngerti agama. Saya pengen kalau dokter semua ngerti agama, insya Allah pasiennya pun tenang. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.